Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aljabdillah Denggolan dari kelas 11 MIA 3 Mandua model Padang Sidimpuan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban dan kemunduran peradaban dinasti Utsmaniyah. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Kejayaan peradaban Islam Daulah Utsmani. Daulah Utsmani merupakan salah satu dari 3 kerajaan Islam terbesar di dunia setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dan dua di antara 3 tersebut termasuk juga Daulah Mughal dan Daulah Safawi. Dinasti Utsmaniyah berkuasa selama kurang lebih 6 abad dan periode kekuasaannya meliputi Afrika, Asia, dan juga Eropa. Sultan-sultan yang membawa pada kejayaan tersebut adalah yang pertama, Muhammad I, yang berkuasa selama 18 tahun. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya yang mulai menyusun kekuasaan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantinum dan Venesia. Berkat usahanya yang gigih, Muhammad I berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Yang kedua, Murad II, yang berkuasa selama 30 tahun. Murad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falah, dan Hongaria. Sultan Murad II membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Yang ketiga, Muhammad II, atau yang biasa kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Beliau berkuasa selama 30 tahun. Muhammad Al-Fatih, atau disebut juga Abu Al-Khairat, diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika ia berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Dengan pencapaiannya ini sehingga ia diberi gelar Al-Fatih yang berarti penakluk. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti pada suatu saat kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Konstantinopel merupakan kota yang sangat penting dan belum bisa dikuasai penguasa Islam sebelumnya. Kota ini dibangun pada kisaran tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, yaitu Konstantin I. Memiliki letak yang sangat strategis sehingga dikatakan andai kata dunia ini sebagai kerajaan, maka Konstantinopel akan cocok untuk menjadi ibu kota kerajaan itu. Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel yang perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang sangat baik. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia. Al-Fatih dengan kebaikan akhlaknya memberikan bantuan dan perlindungan kepada seluruh penduduk Konstantinopel. Setelah salib-salib, berhala, dan gambar-gambar diturunkan, Hagia Sophia dibersihkan dan kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Akhirnya kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau kota Islam yang kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Kemunduran peradaban Daulah Utsmani. Kemunduran peradaban Daulah Utsmani ditandai dengan bangkitnya bangsa Eropa atau Barat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh Daulah Utsmani. Era kemerosotan ini dimulai pada periode Salim I hingga periode Abdul Hamid II. Daulah Utsmani berakhir atau runtuh pada 1909 Masehi
dan benar-benar dihapuskan pada 1924 Masehi dan berganti menjadi pemerintahan Turki. Kemerosotan dinasti Utsmani disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kondisi pemerintahan Daulah Utsmani yang lemah dan kemerosotan akhlak dari para pemimpin Daulah Utsmani. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa-bangsa Eropa. Yang ketiga, oposisi sekuler, yaitu perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis yang berada di pemerintahan Daulah Utsmani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.